Terima kasih Pak Rudi selaku dosen pengampu dari Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri. Di sini saya Janda Maulana dengan NIP 0113922006 akan mempresentasikan Motivating Employee, di mana diambil dari buku manajemen edisi ke-11, pembuatnya adalah Robbins, dan juga dari website PT Gajah Tunggal yang dimana saya merupakan karyawan dari PT Gajah Tunggal. Di sini ada table of content-nya. Yang pertama ada early theories of motivation, yang kedua ada temporary theories of motivation, yang ketiga ada current issue in motivation, dan yang keempat ada conclusion. Di sini menurut buku manajemen pada Maslow Hierarchy of Need, di sini terdiri dari 5 tingkatan yang di mana ada self actualization, terus self-esteem, love and belong, safety and security, and psychology need. Yang dimana self-actualization itu contohnya adalah seorang karyawan melanjutkan studi ke jenjang yang berlanjut, seperti saya yang sedang melakukan studi atau melanjutkan kuliah pada Universitas Pelita Harapan. Terus yang kedua ada self esteem, itu contohnya adalah pemberian reward atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dikarenakan hasil atau nilai dari karyawan tersebut baik. Contohnya KPI, itu KPI karyawan tersebut A+, maka kenaikan gajinya akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Terus love and belong itu contohnya itu pengertiannya itu adalah kebutuhan seorang akan kasih sayang, rasa memiliki penerimaan, dan persahabatan. Itu contohnya PT Gajah Tunggal menerapkan gathering, dan juga ada kita untuk departemen kami sering mengadakan acara bukber pada setiap Ramadan. Terus yang keempat itu ada safety and security, itu penjelasannya adalah kebutuhan seseorang akan merasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Contohnya itu perusahaan mengadakan asuransi kesehatan dan semuanya tercover oleh perusahaan, yang dimana perusahaan PT Gajah Tunggal itu menggunakan asuransi BPJS. Terus yang terakhir ada psychological needs, yang dimana kebutuhan seseorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Itu di PT Gajah Tunggal ada kantin dan juga ada koperasi, yang dimana kantin dan koperasi tersebut digunakan oleh karyawan untuk makan dan minum. Itu. Terus yang berikutnya ada McGregor's teori X dan teori Y, yang dimana pengertian teori X itu mengasumsikan bahwa karyawan cenderung tidak menyukai pekerjaan, tidak termotivasi untuk bekerja keras, dan perlu diawasi atau diberi arahan ketat untuk menyelesaikan tugas mereka. Di sini contohnya memberikan sebuah leader memberikan safety talk atau pengarahan sebelum memulai bekerja kepada para bawahannya, untuk membuat bawahannya mengingat dan selalu waspada akan potensi-potensi berbahaya yang ada di area tersebut. Terus yang kedua ada teori ya, yang dimana berasumsi bahwa karyawan cenderung merasa puas saat bisa berkontribusi, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan dapat bekerja dengan kreatif serta mandiri. Di sini contohnya adalah saya sebagai verifikator dan juga sebagai pengawas
mesin untuk dia tidak problem. Bagi saya, apresiasi yang saya bertanggung jawab itu, contohnya itu ketika mesin yang saya awasi, mesin yang saya rawat, yang akan digunakan oleh operator lain, itu selalu sehat, tidak rusak, dan saya mengusahakan untuk tidak ada komplain terlebih dahulu bahwa, "Oh ini mesin tuh rusak," "Oh ini mesin tuh kurang," atau apa segala macam. Nah itu, bagi saya merasa berkontribusi besar untuk, memudahkan para operator bekerja, contohnya seperti itu. Terus yang berikutnya ada teori dari Hansberg Two-Factor Theory, yang di mana, ada motivator, yaitu faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, dan yang kedua ada Hygiene Factors, yang di mana faktor-faktor yang menghilangkan ketidakpuasan kerja, tetapi tidak motivasi. Terus yang kedua ada Contemporary Theories of Motivation, yang di mana ada 3 teori. Yang pertama ada Goal Setting Theory, di mana proposisi bahwa tujuan-tujuan tertentu meningkatkan kinerja, dan bahwa tujuan-tujuan yang sulit jika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan-tujuan yang mudah. Di sini, contohnya yaitu ada setiap orang memiliki penilaiannya sendiri, yang di mana itu mengacu kepada KPI. Nah, jika KPI-nya ini bagus, maka nilai yang dihasilkan akan baik, seperti itu. Terus yang kedua ada designing motivating job, yang dibagi menjadi 3, yaitu ada job engagement, terus ada job enrichment, yang ketiga ada job characteristic model. Di mana job engagement ini adalah perluasan horizontal suatu pekerjaan dengan cara menambahkan cakupan pekerjaan. Yang di mana contohnya adalah, seorang operator tidak hanya menjalankan sebuah mesin, namun ini dalam kasus, di departemen yang lain, tidak hanya menjalankan mesin itu doang, tapi dia juga harus memastikan stok bahan baku yang ada di mesin, dan juga harus, eee, merawat mesin itu agar bisa digunakan untuk shift berikutnya. Terus yang kedua ada job enrichment, perluasan vertikal suatu pekerjaan dengan menambahkan tanggung jawab, perencanaan, dan evaluasi. Di sini contohnya adalah ketika kita pernah menjadi, ketika ada sebuah QCC dan kita menjadi anggota pada QCC tersebut, dan kita berhasil menang atau berhasil, dipilih oleh perusahaan, "Oh ini QCC yang bagus, oh ini akan membuat, eee, pengurangan cost," kayak gitu contohnya. Di tahun berikutnya kita diberikan kepercayaan oleh bos untuk menjadi sebuah tim sendiri, dari tim itu dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil lagi untuk mempresentasikan QCC pada tahun berikutnya. Terus yang ketiga ada job characteristic model, yaitu kerangka kerja untuk menganalisis dan merancang pekerjaan yang mengidentifikasi 5 dimensi inti pekerjaan utama, hubungan timbal baliknya, dan dampak terhadap hasil. Di sini contohnya ada di departemen saya, yaitu departemen QA, yang di mana ketika kita mendapatkan defect, kita harus mengadakan meeting kepada seluruh departemen yang bersangkutan dalam sebuah produk untuk mencari inti permasalahan dari
defect tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Semuanya harus sampai clear dan sampai defect tersebut bisa diminimalisir atau yang lebih baik ditiadakan. Maksudnya itu adalah benar-benar clear. Terus yang ketiga ada equity teori, yang di mana teori yang menyatakan bahwa seseorang karyawan membandingkan rasio masukan hasil pekerjaannya dengan orang lain yang relevan dan kemudian mengoreksi ketidakadilan yang terjadi. Yang di mana contohnya itu ada pada yang tadi saya bilang setiap orang memiliki KPI-nya masing-masing. Ketika KPI seorang A ini memenuhi target, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Namun ada juga operator yang ketika nilainya ini dia tidak memenuhi KPI-nya atau standarnya, maka dia akan mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, dari nilai tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan gaji setiap tahunnya. Terus yang ketiga ada current issue in motivation, yang dimana ada flexible work job schedule dan ada designing approved reward program. Yang dimana kalau flexible work itu di Gaja Tunggal menerapkan jam kerja yang dibagi-bagi menjadi ada non-shift 1, ada non-shift 2, yang dimana non-shift 1 itu bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan untuk non-shift 2 itu dia bekerja dari jam 7 sampai jam 4, yang dimana masing-masing non-shift ini bekerja selama 8 jam. 9 jam. Karena 1 jam untuk istirahat. Terus untuk shift 1 dia bekerja selama dari jam 7 sampai jam 3:05, terus shift 2 dari jam 3 sampai jam 23:05, dan shift 3 dari jam 23 sampai 7:05 pagi. Terus yang kalau designing approving reward program ini ada open book management, yang dimana pendekatan motivasi melalui laporan keuangan organisasi yang disebut buku dibagikan kepada semua karyawan. Itu mengacu semua perubahan dari pemerintah, buku-buku itu untuk menjadi sebuah aturan. Terus yang kedua ada employee connecting program, yang dimana perhatian pribadi dan ekspresi minat, persetujuan, dan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Terus pay for performance, yaitu dimana rencana kompensasi variabel yang membayar karyawan berdasarkan ukuran kinerja tertentu. Terus ada yang ketiga current issue in motivation, yang dimana motivating contingent works itu memberikan pengarahan terhadap karyawan baru supaya tetap semangat meskipun dalam pengaruh PKWT atau kontrak, dimana karyawan harus selalu semangat dan percaya karyawan magang tersebut percaya akan diangkat menjadi karyawan tetap. Terus yang kedua ada motivating low scale minimum wage employee, di mana memberikan training terhadap semua karyawan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan sehingga menjadi perbandingan dalam menaikkan upah minimum kerja karyawan. Terus yang ketiga ada motivator for profesional, itu ada memberikan training kepada atasan menggunakan para ahli yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan dan memberikan inovasi. Baik, untuk kesimpulannya, motivasi adalah sebuah proses upaya seseorang diberi energi, diarahkan, dan dipertahankan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen energi adalah ukuran intensitas dorongan atau semangat. Tingkat upaya yang tinggi perlu diarahkan dengan cara memberikan karyawan motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, cukup sekian. Terima kasih.